Tapi sebentar saja ya. Dan Aisyah takut kalau ada yang melihat. Wow, wajah Aisyah bersemu merah di bawah sinar lentera tembaga yang bergoyang pelan di sudut dapur. Suaranya bergetar antara cemas dan bimbang. Ada desir angin gurun yang membawa aroma pasir dan za'atar, menjalar di hatinya, getar yang tak bisa ia kendalikan. Ingin menolak, tapi tubuhnya tak sekuat tekadnya. Ia sadar suasana yang diciptakan oleh Yahya, anak majikannya, telah mengusik pikirannya lembut, perlahan namun menggoda di tengah aroma rempah yang menguar dari souk dekat rumah. Aisyah menunduk, tangannya menahan ujung abayanya yang sedikit melorot, gerak kecil yang mengisyaratkan keraguan, belum rela belum siap, tapi juga tak tega menghentikan. Yahya tak menyerah, tatapannya semakin dalam, matanya berbinar menatap Aisyah yang sudah setengah goyah di bawah bayang-bayang pohon kurma di halaman. Iya Umi, aku janji cuma sebentar, biar nggak penasaran aja. Bisiknya penuh rayuan sambil melangkah mendekat, suara adzan zuhur samar-samar terdengar dari masjid di kejauhan. Aisyah tak punya ruang untuk mundur. Punggungnya sudah bersandar ke dinding dapur berornamen mozaik khas Madinah. Yahya semakin dekat, terlalu dekat. Sudah hampir setahun Aisyah bekerja di istana megah itu. Tapi baru kali ini Yahya menunjukkan sikap seperti ini. Tak seperti biasanya, tak seperti anak majikan pada umumnya. Pagi itu baru pukul 9. Yahya sudah rapi selesai menyantap roti pita dan hummus. Tapi alih-alih berangkat ke universitas di Riyadh, ia justru tetap di rumah, menahan waktu katanya, karena ada rasa penasaran yang ingin disingkap. Walau Aisyah mencoba menolak rayuan Yahya, begitu gigih katanya, cuma ingin lihat, sebentar saja, tak akan macam-macam. Sudah ya Said, jangan dilihatin terus, Umi malu. Ucapnya lirih, aroma kopi Arab yang kental masih menguar dari cangkir di meja. Selama ini belum pernah seperti ini, dilihatin lelaki. Namun kekhawatirannya bukan hanya soal dilihat. Ia bisa merasakan, Yahya tak lagi cukup hanya dengan memandang. Ada keinginan lain, menyentuh, meraba. Sebentar aja Umi, cuma sentuh sebentar, nggak lama. Bisik Yahya, tangannya mulai bergerak, nafas Aisyah tercekat, ia menggigit bibirnya, ragu ingin menampik, tapi hatinya lemah. Dan Bram tanpa sadar telah menyentuh bukan hanya kulitnya, tapi juga rasa penasarannya. Udah ya Said, Umi belum selesai mencuci piring. Lagian Said Yahya harusnya ke universitas. Nanti telat, ucap Aisyah pelan, mencoba menarik kembali batas yang mulai kabur di tengah aroma kurma kering yang tersusun di keranjang anyaman. Tapi pagi itu waktu seakan menahan nafas. Hembusan angin gurun membawa pasir halus masuk melalui celah jendela dapur. Aisyah, 32 tahun, sudah 2 tahun hidup dalam kesepian. Suaminya, seorang pekerja migran di Dubai, hanya sempat mengirim kabar sebulan sekali melalui telepon dari kejauhan. Sejak pandemi, kiriman uang pun mulai tak menentu. Demi 2 anaknya yang masih kecil dan kini diasuh oleh ibunya di sebuah desa kecil dekat oasis di Al-Ula, Aisyah memberanikan diri merantau ke Riyadh. Sudah hampir setahun ia menjadi pembantu di istana megah milik Said Umar dan Sayyidah Zainab, pasangan mapan yang jarang berada di rumah karena sibuk dengan urusan dagang di Souk Al-Zal. Istana itu sunyi, kecuali saat Yahya, anak semata wayang mereka, sedang libur dari universitas. Yahya, 22 tahun, adalah tipe pemuda rumahan, gagah dengan janggut tipis dan wajah tampan khas anak Arab, tapi pendiam. Sejak kecil hidupnya penuh aturan, terlalu dijaga, terlalu dilindungi, tak banyak teman, tak pernah pacaran. Dunia Yahya kecil, dan diam-diam sejak kehadiran Aisyah, dunia itu mulai berubah. Aisyah berbeda, meski sederhana,
Wajahnya cantik alami, kulitnya putih bersih, tubuhnya ramping dan padat di balik abaya hitamnya. Dan senyumnya selalu lembut setiap kali menyapa, membawa ketenangan seperti angin sejuk di wadi. Ada ketenangan dalam cara Aisyah bekerja, kalem, telaten, dan selalu menjaga sopan santun. Yahya jatuh hati, tapi ia sendiri tak paham caranya mengungkapkan. Ia hanya bisa memperhatikan diam-diam, mencuri-curi waktu untuk berada di dekat Aisyah. Entah pura-pura ke dapur untuk mengambil air zam-zam atau sekadar duduk di meja makan lebih lama, menikmati aroma teh mint yang diseduh Aisyah. Dan pagi itu, ketika istana sepi dan hanya mereka berdua, ketertarikan itu tak bisa lagi ia bendung. Apalagi dengan suara unta yang mengembik pelan dari karavan di luar tembok istana. "Said, jangan dekat-dekat gitu, Umi jadi nggak enak," ucap Aisyah, suaranya pelan. Matanya gelisah melihat Yahya yang semakin berani di bawah sinar matahari yang menyelinap melalui jendela berukir. Yahya berdiri di depannya, wajahnya menunduk, tapi sorot matanya menyimpan api penasaran yang selama ini dipendam. "Umi, aku nggak bisa bohong. Aku suka lihat Umi. Umi itu beda," ucapnya hampir berbisik. Aroma oud dari pakaiannya menguar lembut. Aisyah tercekat. Ada bagian dari dirinya yang tersentuh. Bukan karena gombalan Yahya, tapi karena suara itu jujur, polos, lugu, dan menggoda. "Umi ini udah punya anak, dan udah ada suami juga," katanya pelan, meski tak lagi menghindar, menatap bayang-bayang pohon kurma di halaman. "Tapi kan suami Umi jauh, dan Umi sendirian di sini," jawab Yahya, makin dekat. Hening, hanya ada suara detak jam dinding dan nafas yang mulai tak beraturan, ditambah suara adzan asyar yang mulai menggema dari masjid terdekat. Aisyah bersandar pada dinding dapur, sementara tangan Yahya mulai menyentuh lengan halusnya. "Sebentar aja Umi, cuma biar aku tahu rasanya dekat sama Umi kayak gini." Aisyah menahan nafas, tubuhnya menegang, tapi tak menolak. Ada gejolak yang selama ini ia kubur dalam-dalam yang kini mulai tumbuh dari sentuhan pelan itu, bercampur dengan aroma rempah za'atar yang tercium dari dapur. Tapi di balik kerinduan yang tertahan, Aisyah juga masih waras. Ia sadar batas, dan ia tahu satu langkah lagi bisa jadi awal dari hal yang tak bisa mereka tarik kembali. "Said Yahya," katanya pelan menunduk, "Umi ini bukan perempuan bebas, dan jangan sampai kita menyesal." Yahya menatapnya lama, lalu dengan suara nyaris berbisik ia menjawab, "Tapi aku nggak mau cuma lihat dari jauh terus Umi. Umi selalu ada di pikiranku." Aisyah memejamkan mata, separuh hatinya ingin lari, tapi separuh lagi ingin tahu apa yang akan terjadi kalau ia diam saja. Dan pagi itu ketika matahari mulai meninggi di langit Riyadh, perasaan yang selama ini mereka tahan mulai mencari celah untuk tumbuh, diiringi aroma kopi Arab yang masih hangat di meja. Pagi itu Aisyah sebenarnya sudah berpikir yang macam-macam. Andai saja Yahya sedikit lebih berani, mungkin semuanya sudah terjadi. Karena pagi itu istana benar-benar sepi, hanya ada mereka berdua, tak ada Sayyidah Zainab, tak ada Said Umar. Dunia seperti memberi ruang, seolah ikut mengamini suasana yang memanas, ditambah hembusan angin gurun yang membawa aroma pasir dan oud. Saat tubuhnya sudah terdesak di sudut dinding dapur berornamen mozaik, Aisyah akhirnya memejamkan mata. Ia pasrah dalam hati berkata, kalau ini memang harus terjadi, maka biarlah. Namun detik berikutnya bukan desahan atau pelukan yang ia rasakan, melainkan kehangatan lembut di keningnya, sebuah kecupan ringan penuh kasih dari Yahya. Ia menatapnya sebentar, matanya tenang, senyumnya tipis, dewasa, meski masih menyimpan getar penasaran. "Ya udah Umi, sekarang aku udah nggak penasaran lagi," ujarnya pelan. "Aku pamit ke universitas ya."
Dan ia pun berlalu begitu saja. Suara langkah kakinya terdengar menjauh. Lalu disusul deru mobil sportnya yang khas. Semakin hilang di kejauhan di tengah jalanan berpasir menuju Riyadh. Aisyah masih berdiri mematung di sudut dapur. Matanya terbuka perlahan. Jantungnya berdebar seperti habis berlari jauh di gurun. Apa tadi cuma main-main? Atau dia memang tulus? Pertanyaan itu menggantung di benaknya. Tapi satu hal yang pasti, sejak pagi itu perasaannya tak lagi karuan. Ia menyentuh keningnya, bekas kecupan Yahya masih terasa hangat, lembut, tulus, dan justru membuat pertahanannya runtuh perlahan. Diiringi suara unta dari karavan yang lewat di luar tembok istana. "Anak itu kenapa hatiku jadi begini ya?" bisik Aisyah pelan. Dan di sanalah ia berdiri sendiri di tengah sunyi dapur yang biasanya hanya penuh suara piring dan air keran. Pagi itu justru penuh gema gejolak yang tak sempat meledak, di bawah sinar matahari yang menyelinap melalui jendela berukir. Hari-hari setelah pagi itu berjalan seperti biasa. Tak ada kata manis, tak ada isyarat, seolah tak pernah ada kecupan di dinding dapur. Yahya kembali menjadi dirinya yang dulu. Diam, pendiam, dan penuh jarak. Hanya sesekali menatap Aisyah saat ia menyajikan teh mint atau kurma di meja makan. Justru sikap itulah yang membuat Aisyah jadi makin gelisah. Ia pikir setelah pagi itu akan ada perubahan, akan ada sinyal lanjutan, tapi nyatanya tidak. Yahya tetap cuek, hanya menyapa seperlunya, hanya bicara jika perlu. Sementara hati Aisyah justru makin tak karuan. Entah karena batinnya yang memang lama kesepian, atau karena perhatian kecil Yahya hari itu yang pelan tapi dalam membuat hatinya mulai tumbuh benih perasaan. Dan sejak saat itu tanpa sadar Aisyah mulai berubah. Ia mulai memilih abaya yang paling bersih dan agak pas di badan. Menyisir rambutnya lebih rapi di balik hijabnya. Memakai sedikit wewangian mawar dari souk. Semua dilakukan diam-diam hanya demi terlihat sedikit lebih cantik di mata seorang pemuda bernama Yahya. Tapi Yahya tetap seperti dulu. Dingin, tak mengumbar reaksi. Aisyah jadi bingung sendiri. Apakah ia salah mengartikan semuanya? Di tengah aroma rempah yang menguar dari dapur saat ia menyiapkan kapsa untuk makan malam. Sore itu hujan turun perlahan. Sesuatu yang jarang terjadi di Riyadh, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan pasir gurun. Istana lengang. Said Umar dan Sayyidah Zainab masih di Souk Al-Zal. Aisyah sedang mandi. Air hangat mengalir di punggungnya menghapus lelah setelah seharian mencuci dan membersihkan istana, bercampur dengan aroma sabun mawar yang lembut. Tapi saat hendak selesai, ia baru sadar ia lupa membawa handuk. Panik dan ragu, ia membuka pintu kamar mandi sedikit lalu mengintip keluar. Ia terkejut saat melihat Yahya baru pulang dari universitas, sedang melepas sepatu sandal di ruang tengah, di bawah lampu tembaga yang bergoyang pelan. Dengan suara pelan dan agak gemetar, ia memanggil, "Said Yahya, maaf ya, Umi lupa bawa handuk. Bisa tolong ambilin di rak kamar Umi, yang warna biru." Yahya menoleh, wajahnya datar seperti biasa. Ia mengangguk ringan tanpa bicara, lalu berjalan ke kamar pembantu yang terletak tak jauh dari dapur. Tak lama kemudian ia datang kembali. Handuk biru tergulung di tangannya. Pintu kamar mandi hanya terbuka sejengkal saat tangan Yahya menyodorkan handuk ke dalam. Sesaat Yahya diam, Aisyah melihat mata itu. Ia tahu ada rasa ingin tahu di sana. Tatapan yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan, meski Yahya tetap berusaha terlihat acuh. Begitu handuk berpindah tangan, pintu segera ditutup kembali. Aisyah bersandar di balik pintu. Nafasnya sedikit berat, hatinya bergolak, diiringi suara hujan yang menetes di jendela kaca berukir. Yahya tak berkata apa-apa, hanya berbalik dan melangkah pergi. Tapi ada getar yang tertinggal di udara.
getar yang tak bisa dihapus begitu saja. Di balik pintu, Aisyah memejamkan mata. Anak itu sebenarnya ngerasa hal yang sama nggak sih? Atau cuma aku aja yang mulai kelewat berharap? Dan sore itu saat air hujan masih menetes di jendela, Aisyah sadar ia sudah bukan sekadar penasaran, ia mulai jatuh hati. Malam itu istana terasa lebih lengang dari biasanya. Said Umar dan Sayyidah Zainab berangkat ke undangan pernikahan anak rekan dagang mereka di Jeddah. Tak seperti biasanya, Sayyidah Zainab berpesan dengan nada setengah serius saat hendak masuk mobil. "Yahya, kamu di rumah aja ya, jangan keluyuran malam-malam. Pokoknya kamu harus nurut sama Umi Aisyah. Dan kamu Aisyah harus tegas. Jangan kasih Yahya keluar malam." Aisyah hanya mengangguk sopan. Yahya menghela nafas pendek tapi tak membantah. Setelah mobil orang tuanya menghilang di ujung jalan berpasir, malam benar-benar terasa milik mereka berdua. Hujan yang turun sejak sore berubah jadi rintik halus, menyisakan udara dingin yang mengendap di dinding-dinding istana, membawa aroma tanah basah dan oud yang lembut. Di dapur, Aisyah menyiapkan makan malam sederhana. Nasi mandi, sayur labban, dan roti pita kesukaan Yahya. "Said, makan dulu ya, biar nggak masuk angin," ujar Aisyah sambil tersenyum lembut, meletakkan piring di meja makan yang dihiasi ukiran khas Arab. Yahya datang beberapa menit kemudian, duduk tanpa banyak bicara. Tapi ketika sendok pertamanya berhenti di tengah jalan, ia tiba-tiba berkata lirih, nyaris seperti gumaman, "Kadang aku iri Umi." Aisyah menoleh pelan. "Iri kenapa Said?" Yahya menatap nasi di piringnya, matanya tak berani menatap langsung. Suaranya bergetar namun jujur. "Iri sama teman-temanku, mereka bebas, bisa nongkrong di kafe di Souk, bisa jalan kemana aja, bisa punya pacar. Sementara aku masih aja dianggap anak kecil, diproteksi terus, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sampai sekarang aja aku belum pernah ngerasain pacaran Umi." Aisyah diam. Kalimat itu terlalu jujur, terlalu dalam. Ia merasakan kesepian yang tak pernah ia duga akan keluar dari mulut pemuda setenang Yahya. "Aku ini lelaki dewasa Umi, tapi diperlakukan kayak anak kecil. Aku juga pengen ngerasain cinta, pengen punya tempat pulang yang bukan cuma istana," lanjut Yahya, kali ini dengan mata yang menatap langsung ke wajah Aisyah, di bawah cahaya lentera tembaga yang bergoyang pelan. Detik itu hati Aisyah seperti ditusuk pelan. Ia tahu perasaan itu. Ia paham betul bagaimana rasanya ingin dicintai tapi tak punya ruang untuk mencicipinya. 2 tahun ditinggal suami jadi pekerja migran, hidup sendiri, jadi ibu sekaligus bapak untuk 2 anaknya di Oasis Al-Ula. Dan kini malam ini seorang pemuda 10 tahun lebih muda darinya justru mengungkap rasa sunyi yang sama. "Said, Umi juga pernah merasa kayak gitu," ujar Aisyah akhirnya, suaranya pelan seperti bisikan. "Bukan karena orang tua, tapi karena keadaan, karena harus kuat sendiri demi anak-anak Umi di kampung." Mereka saling diam sejenak. Hanya suara sendok di piring yang sesekali terdengar, diiringi aroma nasi mandi yang masih hangat. Namun dalam diam itu, perasaan yang dulu samar mulai terasa nyata. Perhatian kecil yang tadinya hanya sepintas kini, seperti sedang menumbuhkan sesuatu yang tak bisa diredam. Makan malam telah usai. Piring-piring bekas santap sederhana itu kini tertumpuk di bak cuci. Di dapur, Aisyah membasuh piring satu persatu. Tangannya bekerja pelan, tapi pikirannya jauh melayang, di tengah aroma sabun mawar dan rempah yang masih tersisa. Perkataan Yahya tadi belum juga hilang dari telinganya. Tentang rasa sepi, tentang ingin dicintai, tentang perasaan yang selama ini tak pernah tersampaikan. Ia tak menyangka pemuda sependiam Yahya menyimpan keresahan yang begitu dalam. Dan entah kenapa hatinya seperti ikut tenggelam dalam perasaan itu.
Tiba-tiba langkah pelan terdengar dari arah belakang. Aisyah menoleh. Yahya berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan di saku celana dan tatapan canggung seperti ingin bicara tapi ragu. "Umi, saya bantuin ya." Aisyah tersenyum kecil. "Loh Said, nggak usah, ini urusan Umi kok, Said Yahya istirahat aja." Tapi Yahya sudah berjalan mendekat. Tangannya mengambil lap bersih dan mulai mengeringkan piring-piring yang sudah dibilas. Gerakannya kaku, tapi niatnya terasa tulus. Beberapa menit mereka bekerja dalam diam. Hanya ditemani suara air mengalir dan detak jam dinding, diiringi suara adzan maghrib yang menggema lembut dari masjid. "Umi kelihatan capek akhir-akhir ini," ujar Yahya pelan memecah hening. Aisyah mengangguk pelan. "Ya, namanya juga kerja Said, tapi Umi senang kok, bisa bantu-bantu di sini, bisa lihat Said Yahya tumbuh jadi laki-laki baik." Yahya menoleh cepat. Matanya menyiratkan sesuatu seperti tak percaya Aisyah berkata begitu. Apa Umi beneran senang? Atau cuma kelihatan senang? Aisyah terdiam. Kalimat itu menghujam tepat di hatinya. Selama ini ia memang pandai menyembunyikan lelah, menyimpan rindu pada anak-anaknya di oasis, menelan sendiri rasa sepi setiap malam sebelum tidur. Dan kini seseorang yang tak diduganya justru membaca itu semua. Tangannya berhenti membilas. "Umi capek Said, tapi bukan cuma badan, kadang hati juga. Tapi ya siapa yang mau dengar keluhan Umi? Hidup ya harus dijalanikan," jawab Aisyah dengan senyum pahit, di bawah cahaya lentera yang memantul di dinding mozaik. Yahya meletakkan lap tangan, lalu pelan-pelan berdiri di samping Aisyah. Tak bersentuhan, tapi jarak mereka sangat dekat, cukup untuk mendengar tarikan nafas satu sama lain. "Kalau Umi mau, saya mau jadi orang yang dengerin. Nggak janji bisa bantu apa-apa, tapi saya mau dengerin. Biar Umi nggak sendirian terus." Aisyah terhenyak, mata mereka bertemu, tak ada yang bicara. Tapi dalam tatapan itu ada pengakuan yang tak terucap, ada rasa hangat yang mulai tumbuh. Bukan karena nafsu, tapi karena saling mengisi kekosongan yang tak pernah terpenuhi. Pelan-pelan Yahya mengangkat tangannya. Jari-jarinya menyentuh lengan Aisyah yang masih basah karena air cucian. Hangatnya menyentuh dingin di kulit itu. Aisyah tak menolak. "Said jangan terlalu baik sama Umi," bisiknya. "Nanti Umi jadi beneran nggak bisa jauh." Yahya tersenyum lirih. "Saya nggak bisa pura-pura cuek terus Umi. Sejak kecupan itu, saya nggak bisa berhenti mikirin Umi." Mata Aisyah berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu bersandar pelan di dada Yahya. Tak ada pelukan, hanya kepala yang bersandar diam. Tapi dalam sunyi itu seolah dua hati mulai menyatu, diiringi aroma oud yang masih melekat di pakaian Yahya. Dari jendela dapur, cahaya bulan memantul di lantai keramik berpola geometris. Malam sepi, istana sunyi. Tapi hati mereka justru penuh suara-suara yang selama ini hanya bergema dalam sepi. Angin malam berembus pelan dari jendela kecil dapur yang terbuka. Lampu gantung kuning pucat menggantung lesu, menyorot dua bayangan yang masih berdiri berdekatan. Aisyah masih bersandar di dada Yahya. Nafas mereka teratur, tapi dada keduanya berdebar tak menentu. Yahya mengangkat dagu Aisyah perlahan. Matanya dalam, serius, tapi tak memaksa. "Umi, boleh nggak sekali aja?" bisik Yahya nyaris tak terdengar. "Aku cuma pengen tahu rasanya nyium perempuan yang aku suka." Aisyah memejamkan mata sejenak. Jiwanya gamang, tapi tubuhnya tetap di tempat. Ia tak mengangguk, tapi juga tak menolak, dan itu cukup bagi Yahya. Bibirnya menyentuh bibir Aisyah ringan, ragu, seperti mencium kelopak mawar di taman istana. Sebuah kecupan pertama yang manis tapi penuh keraguan. Tak ada gairah meledak-ledak, hanya keinginan untuk merasa lebih dekat, lebih nyata. Aisyah membalas pelan,
Nafasnya tercekat, bukan karena terkejut, tapi karena dadanya penuh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang menghangatkan sekaligus membuatnya takut, di tengah aroma teh mint yang masih tersisa di meja. Yahya menatap Aisyah setelah kecupan itu, lalu berkata lirih, "Sekarang aku beneran nggak penasaran lagi." Namun seiring keheningan yang kembali menyelimuti mereka, tangan Yahya pelan-pelan bergerak. Jari-jarinya menyentuh sisi pinggang Aisyah, menelusuri lekuk tubuhnya dengan gugup, seperti menjelajahi sesuatu yang sakral. Tapi tepat saat itu, TRRTT, 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 getaran ponsel Aisyah memecah malam di atas meja dapur. Layar menyala, terang-terang tertera nama Mas Karim suamiku. Dunia seperti berhenti. Aisyah tersentak. Ia mundur cepat, wajahnya pucat. Yahya terdiam, kaku, seperti anak kecil yang baru saja memecahkan barang berharga. Aisyah mengambil ponsel itu, jemarinya gemetar. Ia menatap Yahya sejenak sebelum berbalik badan dan mengangkat panggilan. "Hah? Halo Mas." Suaranya lirih, di balik sana suara suaminya terdengar ceria, bertanya kabar, menanyakan anak-anak, dan bercerita bahwa ia mungkin bisa pulang beberapa bulan lagi. Aisyah menanggapi seadanya, mencoba terdengar normal, sementara hatinya bergemuruh, di bawah sinar bulan yang masuk melalui jendela berukir. Setelah panggilan itu berakhir, ia berdiri lama di dapur yang makin sunyi. Yahya masih di tempatnya, tak berani mendekat. "Maaf Umi." Aisyah menoleh, matanya berkaca, bukan marah, tapi campur aduk lelah, bersalah, dan entah mengapa ada bahagia yang aneh. Ia hanya menggeleng pelan. "Udah Said, udah, ya Umi ke kamar dulu." Malam itu Aisyah berbaring gelisah. Matanya menatap langit-langit berukir. Pikirannya dipenuhi wajah suami, anak-anak, dan Yahya, lelaki muda yang membuatnya merasa hidup kembali. "Aku berdosa. Tapi kenapa rasanya begini?" bisiknya pada dirinya sendiri, sementara aroma oud dari abayanya masih tercium samar. Sementara di kamarnya, Yahya menatap langit-langit dengan dada sesak. Kecupan tadi, kehangatan itu, tatapan mata Aisyah, semuanya melekat di pikirannya. Ia belum pernah merasa seperti ini, bukan sekadar penasaran, tapi ingin dekat, ingin selalu ada, ingin menjaganya. "Umi Aisyah, kenapa kamu bisa masuk ke hati aku secepat ini?" Dan malam pun berlalu, menyisakan dua hati yang sama-sama tak bisa tidur. Masing-masing terjebak di antara rasa bersalah dan rasa yang mulai tumbuh, di tengah aroma pasir gurun yang dibawa angin malam. Seminggu berselang, sore itu langit mendung, dan suasana di istana terasa lebih sunyi dari biasanya, dengan aroma hujan langka yang membawa bau tanah basah bercampur pasir. Yahya baru saja turun dari mobilnya dan menuntun langkah ke halaman istana yang dihiasi pohon kurma. Biasanya jam segini istana masih kosong. Sayyidah Zainab pulang jam 5 lewat, dan Said Umar baru malam. Tapi kali ini mobil hitam milik Said Umar sudah terparkir di garasi beratap anyaman daun kurma. Tumben. Yahya sempat mengira, mungkin ayahnya sakit atau ada urusan mendadak di Souk. Tapi begitu ia membuka pintu istana, tidak ada suara apapun. Lampu ruang tamu remang sepi, hanya diterangi lentera tembaga. Langkah Yahya baru menjejak ruang tengah. Ketika pintu kamar pembantu perlahan terbuka, jantung Yahya nyaris copot. Said Umar keluar dari kamar Aisyah, wajahnya datar, tapi sedikit kaget saat melihat Yahya berdiri terpaku. Yahya, sudah pulang," katanya buru-buru membenahi letak sorbannya. "Abu cuma balik sebentar, ngambil jubah yang tadi ketinggalan. Ada rapat penting malam ini di Souk." Tak menunggu reaksi, Said Umar langsung berlalu cepat keluar istana.
nyaris seperti melarikan diri dari sesuatu yang tak ingin ia jelaskan. Yahya masih berdiri kaku, seperti tubuhnya disambar petir. Dalam diam tapi belum habis keterkejutannya, dari balik pintu kamar itu muncul Aisyah. Rambutnya sedikit aut-autan di balik hijabnya. Wajahnya terlihat sembab seperti habis menangis. Abaya yang dikenakan tampak kusut, dan gerakan tangannya gugup saat membenahi lipatan kain yang menempel di tubuhnya. Mereka saling tatap, sesaat Yahya hendak membuka mulut, menyapa, menanyakan sesuatu, apa saja, tapi Aisyah menunduk, menghindari, dan langsung berjalan melewatinya menuju halaman. Di tangannya ada sapu lidi. Aisyah menyapu halaman dalam diam. Tak seperti biasanya, ada perasaan asing di wajahnya. Entah rasa bersalah, hancur, atau terluka. Tapi yang pasti bukan lagi wajah yang biasanya hangat setiap menyapa Yahya. Dan Yahya berdiri terpaku. Dadanya seperti diremukan dari dalam. Bunga yang sempat hampir ia miliki kini entah milik siapa, di tengah aroma tanah basah yang dibawa hujan. Malam itu Yahya termenung di kamarnya. Pintu tertutup, lampu redup, ia menatap layar ponselnya. Menatap foto Aisyah yang diam-diam ia potret waktu sedang menyiram tanaman kurma di halaman. Senyumnya, kesederhanaannya, semua terasa jauh sekarang. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Said Yahya. Suara itu lirih, suara yang ia kenal. Yahya membuka pintu, dan di sana berdiri Aisyah. Matanya sembab, suaranya parau. Aku mau cerita sesuatu Said. Aisyah masuk pelan, menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Aku nggak bisa bohong Said. Sore tadi Said Umar memang datang karena aku yang minta. Suara Aisyah serak, nyaris berbisik. Yahya diam menunggu. Suami Aisyah nelpon dari Dubai. Mertua Aisyah sakit keras, butuh biaya. Sedangkan suami Aisyah belum gajian. Aku bingung. Aku malu minta ke Sayyidah Zainab. Jadi aku hubungi Said Umar. Ia menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Said Umar bantu, tapi ya dengan syarat itu Said. Aisyah nggak punya pilihan. Yahya mengepal tangannya. Hatinya panas, bukan karena uang, tapi karena rasa yang ia pelihara untuk Aisyah kini terasa seperti direbut oleh ayah kandungnya sendiri. Namun ia berusaha menahan diri. Umi, aku nggak akan bilang ke Umi Zainab, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak sakit hati. Aku cuma minta satu hal. Aisyah menatapnya. Mata mereka saling mengait dalam hening. Aku ingin yang sama seperti yang Abu dapat. Aisyah tercekat, bibirnya bergetar. Tapi yang membuatnya lemah bukan hanya kata-kata Yahya, melainkan tatapannya, tatapan tulus, bukan sekadar birahi. Tatapan yang sejak lama tak ia dapat dari siapapun, bahkan dari suaminya. Dan di tengah gejolak perasaan itu, Aisyah mengangguk pelan. Bibir mereka bertemu kembali. Hangat, pelan, bukan terburu. Dan ketika tangan Yahya mulai menjelajah lekuk tubuh Aisyah, kali ini ia tak menahan. Namun tepat saat ketegangan mencapai puncak, suara mobil Sayyidah Zainab terdengar jelas dari luar. Lampu mobil menyinari jendela berukir. Aisyah refleks mendorong Yahya dan membenahi abayanya dengan cepat-cepat. Said, ini salah. Aisyah ke dapur dulu ya. Gumamnya panik sambil bergegas keluar kamar, diiringi aroma oud yang masih melekat di udara. Yahya hanya bisa terduduk. Nafasnya masih berat, hatinya makin kacau. Malam itu baru permulaan. Esok hari tak akan lagi sama. Karena luka yang mereka ciptakan bersama mulai tumbuh diam-diam. Malam itu jam 11:15. Aisyah sudah rebahan di kamarnya. Matanya mulai berat, namun pikirannya masih sibuk. Tak lama ponselnya berdering. Nama suaminya muncul di layar. "Halo Mas," bisik Aisyah pelan, suaranya penuh rindu namun juga sedikit gugup. "Aisyah,
Makasih ya. Uangnya udah diterima sama ibu. Katanya langsung bisa dibawa ke rumah sakit besok pagi. Iya mas. Tadi sore Aisyah pinjam sama Said Umar. Alhamdulillah langsung dikasih. Suaminya di seberang terdengar terharu dan terus mengucap syukur. Namun Aisyah belum sempat menjelaskan lebih banyak. Ketika pintu kamarnya tiba-tiba terbuka pelan. Said Umar masuk diam-diam. Aisyah terkejut setengah mati. Tangannya hampir menjatuhkan ponsel. Namun Said Umar hanya tersenyum dan menaruh telunjuk di depan bibirnya. Isyarat diam. Said Umar lalu duduk perlahan di sisi pembaringan. Nyaris tanpa suara. Aisyah yang masih memegang ponsel dengan tangan bergetar hanya bisa menatapnya dengan mata bingung. Mas? Iya. Nanti Aisyah kabari lagi ya. Ia mencoba menutup telepon, tapi Said Umar menyentuh lembut pergelangan tangannya, mencegah. Dengan senyap, Said Umar mendekatkan wajahnya ke bahu Aisyah, mencium pelan aroma sabun mawar yang masih wangi, sementara Aisyah mencoba tetap bicara di telepon seolah tak terjadi apa-apa. Tapi jantungnya berdebar tak karuan, di tengah aroma oud yang menguar dari jubah Said Umar. Mas, Aisyah tutup dulu ya. Udah malam, katanya buru-buru. Ya? Jaga diri baik-baik, sayang. Sahut suara di seberang sebelum sambungan terputus. Hening. Aisyah menggenggam ponselnya erat. Said Umar menyentuh pipinya dengan punggung tangan. Maaf ya Aisyah, saya nggak bisa tidur, bisiknya lembut. Aisyah tak menjawab, dadanya sesak, ada rasa bersalah. Tapi juga ada sesuatu yang tak bisa ia tolak. Terlalu banyak yang mengalir hari ini, dan semuanya belum selesai. Aisyah merasa dadanya berdegup lebih kencang. Bukan karena takut, lebih karena bingung. Saat suaminya berkata, "Aku berharap bisa pulang cepat dan peluk kamu." Tangan Said Umar menyentuh jemarinya, menggenggam perlahan tapi mantap. "Terima kasih ya Said. Buat bantuannya tadi sore," ucap Aisyah pelan. Said Umar menatapnya dalam. "Aku cuma ingin kamu tahu, aku juga manusia. Aisyah, 2 tahun ini aku dan Sayyidah Zainab hanya tinggal serumah tanpa rasa. Dia punya dunianya sendiri, bahkan aku tahu dia punya laki-laki lain." Aisyah diam, kata-kata itu menggema di ruang sunyi. Itu seperti pengakuan yang tak diminta, tapi juga tak bisa diabaikan. "Aku nggak minta apa-apa darimu Aisyah. Aku cuma merasa hidup lagi sejak ada kamu di istana ini." Malam itu tidak ada yang terburu-buru. Hanya ada 2 manusia dewasa duduk dalam ruang yang tenang namun penuh badai batin. Di tengah aroma rempah yang samar dari souk yang terbawa angin. Subuh belum datang. Lampu kamar hanya menyisakan bias remang dari temaram luar jendela berukir. Di atas ranjang yang masih berantakan, Said Umar duduk bersandar di kepala ranjang, mengenakan jubah longgar, sementara Aisyah berbaring menyamping, menatap langit-langit berukir dengan mata yang belum bisa benar-benar terpejam. Tak ada kata yang diucapkan dalam beberapa menit, hanya detak jam dinding dan hembusan kipas angin yang mengisi ruangan, diiringi suara adzan subuh yang mulai terdengar samar dari masjid. Tapi lalu suara Said Umar pecah pelan, lirih, hampir seperti gumaman dalam mimpi. "Kamu tahu Aisyah, rasanya baru malam ini aku bisa bernafas lega." Aisyah menoleh pelan, matanya sayu, tapi tidak menyesal. Ia tahu yang terjadi malam itu bukan sekadar pelarian. Ada luka lama yang saling menemukan tempat berlabuh. "Sudah 2 tahun aku dan Zainab cuma pura-pura jadi pasangan. Kami tidur di kamar yang sama, tapi berbulan-bulan tak saling menyentuh. Bahkan sebelum dia naik jabatan, rasanya dia udah menjauh. Hatinya pergi entah kemana." Said Umar menghela nafas panjang. Matanya menatap gelap di luar jendela, di mana bintang-bintang gurun berkelip samar. "Aku sempat curiga, dan ternyata benar. Dia punya seseorang, mungkin bukan hubungan fisik, tapi hatinya udah bukan buatku lagi. Dulu aku marah,
Tapi lama-lama aku juga mati rasa, istana ini cuma panggung. Aisyah menggenggam ujung selimut. Tapi kenapa tetap bertahan Said? Said Umar tersenyum tipis. Anak, nama baik, status. Semua alasan yang sama yang bikin orang-orang terus bertahan dalam hubungan yang sudah jadi debu. Ia lalu menoleh ke arah Aisyah. Sampai kamu datang, aku nggak tahu kenapa. Tapi caramu jalan, suaramu di pagi hari, bahkan cara kamu menyajikan teh mint di meja makan. Semuanya bikin aku merasa jadi suami lagi, bukan sekadar tamu di istana sendiri. Aisyah memejamkan mata. Ada setitik air hangat yang jatuh di pipinya. Bukan karena menyesal, tapi karena ia tahu ia pun merasa hal yang sama. Menjadi hidup kembali, di tengah aroma kurma yang tersisa di kamar. Beberapa hari kemudian, istana besar itu kembali sepi. Said Umar tugas ke Jeddah, dan Sayyidah Zainab sedang dinas ke Makkah. Hanya Yahya dan Aisyah yang tinggal. Sejak malam itu ada jarak aneh antara Yahya dan Aisyah. Mereka sama-sama tahu sesuatu telah berubah, namun tak satu pun yang berani membuka topik. Aisyah jadi lebih banyak diam, bahkan sering menghindar menatap mata Yahya. Sementara Yahya hanya bisa memendam tanya dan cemburu yang belum menemukan arah. Hari pertama pagi berjalan biasa. Aisyah tetap menyiapkan sarapan, roti pita dan lapneh, tapi tak lagi menyapanya dengan hangat seperti sebelumnya. Yahya hanya duduk menatap piringnya. Nafsu makannya hilang. Yang ada hanya bayangan Said Umar keluar dari kamar pembantu sore itu, dan senyum Aisyah yang tak lagi sama sejak saat itu. Malamnya saat hujan turun gerimis, listrik istana sempat padam sebentar. Yahya yang tengah membaca buku di kamar keluar dan melihat Aisyah berusaha menyalakan lilin di dapur. Dia hanya mengenakan abaya tipis dan rambutnya diikat seadanya di balik hijab. Dalam keremangan cahaya lilin wajah Aisyah terlihat lelah, namun justru makin mempesona. Seperti bunga mawar di tengah gurun. Aku bantu Umi, ucap Yahya akhirnya, mencoba biasa. Aisyah terdiam sejenak, lalu mengangguk. Makasih Said Yahya. Mereka berdiri berdekatan. Suara hujan di luar seperti menegaskan sunyi yang menggantung, diiringi aroma tanah basah yang bercampur pasir gurun. Yahya akhirnya memberanikan diri bertanya, Umi, Abu waktu itu, sore itu, kalian? Aisyah menoleh, matanya sembab tapi tegas. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu menjawab lirih, maafkan aku Yahya. Aku nggak punya pilihan saat itu. Aku hanya ingin bantu keluargaku. Yahya mengepalkan tangan. Lalu aku, apa yang kulakukan selama ini buat kamu? Cuma lucu-lucuan aja Umi. Aisyah mendekat, menyentuh pundak Yahya dengan pelan. Kamu bukan mainan Yahya, tapi kamu masih muda. Kamu pantas dapat cinta yang jernih, bukan aku yang sudah kotor. Yahya menatapnya dalam-dalam, dan seperti ada kekuatan tak tertahan. Bibir mereka saling mendekat, beradu, lembut, dalam ciuman yang kali ini tak terburu nafsu, tapi penuh luka dan rindu, di bawah cahaya lilin yang bergoyang pelan. Tapi belum selesai semua rasa tertumpahkan, telepon istana tiba-tiba berdering nyaring di ruang tengah. Mereka terkejut dan langsung menjauh, dada Aisyah berdebar, dan Yahya kembali membisu. Maafkan aku Yahya, malam ini jangan di istana dulu ya. Aku butuh sendiri, ucap Aisyah pelan. Yahya mengangguk dengan hati yang makin perih. Malam itu Yahya tak bisa tidur. Kata-kata Aisyah masih berputar di kepalanya seperti gema yang tak kunjung sirna. Jiwanya kacau, dada terasa sesak. Maka ia memutuskan keluar istana tanpa banyak tujuan. Kakinya mengarah ke sebuah tempat yang dulu sering ia kunjungi saat ingin sendiri. Sebuah kafe bergaya tenda Badui di pinggir Riyadh. Ia duduk di pojok, memesan kopi Arab hitam. Hujan di luar gerimis, sama seperti suasana hatinya.
aroma kopi bercampur kardamom menguar lembut. Yahya menunduk, memainkan sendok kecil di dalam cangkir tembaga. Namun tiba-tiba matanya terpaku pada sosok wanita anggun di seberang ruangan, duduk di pojok lain dengan pria berkemeja biru. Yahya nyaris tak percaya. Itu ibunya, Sayyidah Zainab. Ia mengenakan abaya hitam dan jilbab formal, tapi wajahnya tersenyum lembut, sangat berbeda dari raut keras seorang wanita karir di istana. Dan laki-laki di depannya tampak memegang tangan Sayyidah Zainab. Lalu mereka tertawa pelan, akrab, intim. Yahya tercekat, tangannya gemetar. Otaknya menolak kenyataan yang dilihat mata. Jadi selama ini bukan tugas dinas, batinnya. Ia mengamati dari balik pilar kayu, dan benar saja. Tak lama kemudian Sayyidah Zainab berdiri bersama pria itu, lalu keluar kafe sambil bergandengan. Yahya mengikuti dari kejauhan, dan saat mereka masuk ke mobil sedan hitam, Yahya melihat arah mobil itu menuju hotel mewah tak jauh dari sana. Hatinya remuk, ayahnya mencintai wanita lain, pembantu mereka sendiri, ibunya berselingkuh dengan pria muda di hotel, dan dirinya jatuh cinta pada wanita yang disentuh ayahnya sendiri. Keluarga macam apa ini? Lirihnya dalam hati, di tengah aroma kopi Arab yang masih tersisa di udara. Malam itu Yahya tak pulang. Ia duduk sendirian di taman kota hingga larut, kepalanya menunduk, bahunya gemetar, menahan perasaan yang tak bisa dikeluarkan. Air hujan mulai turun deras, tapi Yahya diam. Ia tak peduli, mungkin hujan bisa menyamarkan air matanya. Dengan senyap malam yang memeluk kota, kisah ini menggantung di ujung perasaan yang rapuh. Aisyah duduk termenung di teras istana yang lengang, membawa segelas teh mint yang tak sempat diteguk. Di hatinya ada bayang suami yang jauh, majikan yang mendekat, dan anak muda yang tulus mencinta. Sementara Yahya yang baru saja melihat kenyataan pahit tentang ibunya, terdiam di dalam mobilnya. Hujan rintik di kaca depan mengiringi luka yang belum sempat ia beri nama. Dunia yang ia percaya runtuh perlahan, dan di tengah kekacauan itu hanya satu wajah yang membuatnya ingin pulang. Aisyah, karena hidup sesekali mempertemukan yang sepi dengan yang sendiri, yang haus kasih dengan yang ingin dicintai. Namun tak semua pertemuan membawa bahagia, ada yang justru menguji, menggoda, bahkan menyesatkan. Ini bukan akhir, hanya jeda dari lembar yang makin dalam. Nantikan kelanjutannya, karena kisah Aisyah, Yahya, Said Umar, dan Sayyidah Zainab baru saja dimulai. Apakah cinta akan memulihkan, atau justru melukai lebih dalam? Kita akan lihat di episode selanjutnya ya kawan. Di tengah aroma rempah souk dan suara adzan yang menggema di langit Riyadh.